Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Julia Raslina dengan NPM 2478265. Di sini saya akan membuat video mengenai revisi lab session 3. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai modul dan package. Modul adalah kumpulan file Python yang berisi kode-kode yang dapat digunakan kembali, seperti fungsi, kelas, dan variabel. Biasanya disimpan dengan ekstensi PY. Dan package itu merupakan kumpulan modul yang disusun dalam folder, dan folder tersebut terdapat file init.py yang menandakan bahwa folder tersebut adalah package Python. Baik, untuk modul 1.3.3 ini terdapat beberapa step untuk membuat sebuah modul dan package. Yang pertama kita akan membuat modul, yaitu ada modul alpha dan beberapa modul lainnya, yaitu terdapat alpha, tau, beta, iota, sigma, psi, dan omega py. Pada step kedua kita akan menyusun file modul tadi dalam sebuah folder atau yang disebut dengan package. Yang pertama yaitu folder extra yang berisi iota, dan folder good yang berisi alpha, beta, dan folder base yang berisi sigma, tau, dan folder ugly yang berisi psi dan omega. Dan ini adalah susunan untuk folder yang telah disusun. Dan pada step keempat kita akan menambahkan file init.py untuk menandakan bahwa folder tersebut adalah package Python. Pada step kelima itu kita sudah menambahkan init.py pada folder ekstra. Dan pada langkah ke-6 ini adalah susunan dari folder yang kita buat. Untuk pertama-tama kita dapat membuat foldernya terlebih dahulu. Kita dapat masuk ke folder py dan membuat folder modul folder package dan modul prox. Enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat file yang berada di dalam modul tersebut. Kita cek terlebih dahulu susunan modulnya. Ini adalah susunan modul yang sudah kita folder yang telah kita buat, dan kita akan mengisi folder-folder ini dengan file. Yang pertama pada modules kita akan membuat file modules. Kita simpan pada py dan kita taruh pada modules. Kita beri nama modules. Dan selanjutnya kita membuat file main yang kita simpan pada prox. Kita masuk ke prox. Kita beri nama main.py. Enter. Dan selanjutnya kita akan memasukkan main2py yang dimana sudah saya beri kode di sini, dan kita save main2.py, enter, dan kita cek kembali susunan foldernya. Nah, untuk folder modus dan prox sudah memiliki file, kita dapat mengisi file selanjutnya itu dari file ekstranya. Kita move ke mana yang move-nya? Choose location.
call this user py dan package, kita letakkan di package. Nah, kita cek kembali, enter, dan ini adalah package yang sudah tersusun. Nah, selanjutnya kita dapat menjalankan programnya. Nah, cd prog enter py main 2.py enter. Nah, kita sudah memanggil dari fungsi iota. Dan selanjutnya pada kita menambahkan panggilan C Sublime Ctrl V Ctrl S. Kita coba jalankan kembali, enter. Dan ini kita sudah memanggil fungsi iota, sigma, dan tau. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke mini project, di mana pada langkah pertama di mini project ini kita akan membuat sebuah package dan modul berisi fungsi utama yang selanjutnya disebut dengan modul main yang memiliki peran yang pertama menerima input berupa nomor kendaraan yang akan diparkir, memanggil fungsi dari modul lain untuk dicetak outputnya, dan nama modulnya itu adalah main py npm. Nah, untuk langkah pertama saya sudah membuat kodenya, dan untuk selanjutnya membuat sebuah modul package yang berisi, kita akan membuat modul parking simulator PY, dan saya sudah membuat untuk susunan foldernya. Kita dapat keluar dari kita masuk ke folder smart parking. Enter, dan kita lihat susunan foldernya terlebih dahulu. Enter. Dan ini adalah susunannya, yaitu yang pertama ada monitoring, ada run py yang berfungsi untuk menjalankan kode-kode yang ada dalam sini. Dan kita coba jalankan untuk run py run .py, enter. Nah, sini sudah keluar sistem parkir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode pada main py. Nah, yang pertama tuh def main yang berfungsi untuk menjalankan sistem parkirnya. While true ini yang dapat melakukan perulangan saat kita mengulang sistem parkirnya ini. Dan untuk pilihan menu ini kita dapat memilih menu antara pilih tambah kendaraan, lihat status parkir, dan pilihan ketiga yaitu keluar. Dan if pilihan pertama yaitu untuk memasukkan nomor kendaraan. Ketika inputnya itu valid, maka kendaraan berhasil diparkir. Jika kendaraan itu tidak valid, maka parkir penuh atau kendaraan sudah terdaftar. Dan untuk pilihan kedua yaitu kita melihat status siapa saja yang sudah parkir pada simulator. Dan yang ketiga pilihan untuk keluar dari program. Dan else ini ketika kita tidak memasukkan nomor yang tidak valid. Jadi kita harus mencoba lagi. Nah, coba lagi ini kita menggunakan while true. Dan if name main ini yang menjalankan programnya. Dan pada parking simulator ini terdapat kapasitas maksimum parkir, yaitu kapasitasnya adalah 10. Dan untuk validasi nomor kendaraan, dan ini untuk memasukkan nomor kendaraannya.
Dan contohnya itu adalah base 23.4 CD. Jika tidak sesuai dengan format ini, maka program tidak akan menerima atau tidak valid. Dan tambahkan nomor kendaraan ini yaitu untuk memasukkan nomor kendaraan ke dalam sistem parkirnya dengan format seperti ini. Dan untuk if line itu menentukan kapasitas parkirnya. Jika parkir penuh, maka dia akan memunculkan parkir penuh. Jika slot masih ada, maka masih terdapat tempat untuk parkir dan program masih bisa dijalankan. Dan default status yaitu kita untuk melihat apakah parkir tersebut sudah penuh atau kosong dan siapa saja yang sudah parkir pada sistem parkir. Dan if name main ini adalah program yang akan dijalankan. Dan ini adalah contoh programnya. Nah, yang pertama kita pilih nomor 1. Kita masukkan nomor kendaraannya. D145TR. Enter. Nah, maka kendaraan berhasil diparkir. Dan untuk melihat status parkir, kita bisa memilih nomor 2. Enter. Nah, kendaraan yang terparkir ada D23.5T. Dan ketika kita ingin keluar dari programnya, kita bisa memilih nomor 3 dan kita sudah keluar dari programnya. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.